Assalamualaikum sahabat pembelajar. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang bimbel interview. Baik, untuk poin A, pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan merupakan kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang harus dilakukan di dalam proses pembimbingan minat baca dan minat belajar. Nah, bermain baca-bacaan ini merupakan suatu konsep bermain sambil belajar dengan menggunakan modul Bimba A, I, U, E, O. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, kegiatannya diantaranya adalah praktek verbal kata dengan bernyanyi lagu Labimba, dengan bernyanyi lagu HVBDGK MPS, lagu HVJLNTRC, kemudian bisa menggunakan modul dengan berdialog umum, berdialog gambar, seperti itu. Dan juga kita dengan memverbalkan dan mengenalkan 100 kata sederhana atau 100 kata bermakna di Bimba A, I, U, E, O. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya tentunya untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Kemudian pertanyaan nomor 4, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Dilakukan sepanjang proses pembelajaran, dimulai dari kegiatan awal dengan bernyanyi labimba, kegiatan inti, kemudian di akhir pun kita harus memverbalkan dengan berdialog. Kemudian pertanyaan yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Nah, karena pada dasarnya kita ini merupakan suatu lembaga yang membimbing minat baca dan minat belajar anak. Maka dari itu yang harus ditekankan, yang harus diprioritaskan adalah bermain baca-bacaan, sehingga dengan bermain baca-bacaan ini dengan konsep yang fun learning, dengan yang menyenangkan, nantinya diharapkan anak-anak akan tumbuh minat baca dan minat belajarnya. Kemudian yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Tentunya yang harus dievaluasi adalah selalu dengan mengevaluasi afeksinya. Apakah anak terlihat senang atau anak terlihat antusias atau tidak di dalam bermain baca-bacaan. Kemudian juga dengan selalu mengevaluasi kognitifnya. Apakah anak sudah paham atau belum, atau anak sudah sesuai tahapannya atau belum, agar ketika kita sudah tahu anak sudah paham atau belum tentang modulnya, maka nantinya ini yang akan memudahkan kita untuk memberikan tahapan modul selanjutnya. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Nah, tentunya dengan kegiatan yang fun learning, yang sepenuhnya menyenangkan, dengan bernyanyi, dengan bercerita, dengan bernyanyi lagu-lagu lagu-lagu wajib yang ada di Bimba, kemudian dengan berdialog Bimba, berbahasa Bimba, seperti itu. Kemudian untuk poin B, pertanyaan pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul ini merupakan suatu teori di mana suatu titiknya itu berada di tengah. Jadi ketika si jarum ini nanti akan mau ke kanan, pasti dia akan kembali lagi ke tengah. Lalu kalau ke kiri, dia akan kembali lagi ke tengah. Seperti itu seterusnya. Jadi titiknya adalah di tengah, prioritasnya adalah di tengah. Nah, seperti itulah di Bimba kita menggunakan teori jam bandul untuk memvariasikan pembelajaran supaya tidak bosan. Jadi tapi tentunya dengan memprioritaskan kegiatan utamanya nih di titik tengahnya adalah dengan bermain baca-bacaan. Nah, ketika anak sudah mulai merasa bosan bermain baca-bacaan, maka kita alihkan, kita masukkan lagi kegiatan selingannya dengan misalkan dengan bernyanyi, ya kan, berdialog, bercerita. Nah, ketika anak sudah mulai bosan, kita kembali lagi dengan bermain baca-bacaan.
Nah, ketika sudah bermain baca-bacaan, mulai bosan lagi, kita masuki lagi selingan dengan kegiatan menulis atau mewarnai. Nah, seperti itu. Ketika sudah mewarnai selesai, lalu kita alihkan lagi dengan bermain baca-bacaan. Jadi yang menjadi titik tengah atau fokusnya dari teori jam bandul adalah di Bimba adalah kita harus memprioritaskan bermain baca-bacaan. Jadi kegiatan menulis, mewarnai, dan bernyanyi merupakan kegiatan selingan gitu. Kemudian apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya karena kita melihat konsentrasi anak-anak ini mudah pecah, konsentrasi anak mudah buyar. Ada yang beda sendiri, ada yang aneh sedikit, mereka langsung tertuju, langsung fokus ke sana. Nah, dengan adanya teori jam bandul ini, jadi kita bisa memvariasikan pembelajaran supaya anak merasa tidak bosan, supaya pembelajaran selalu menyenangkan, dan nantinya diharapkan minat baca dan minat belajar anak ini akan tumbuh gitu. Kemudian yang ketiga, kapan motivator menerapkan jam bandul? Nah, diterapkan biasanya pada kegiatan inti dari pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Nah, caranya itu dengan memvariasikan kegiatan baca-bacaan dengan kegiatan misalkan menulis, mewarnai, atau kegiatan baca-bacaan dengan bernyanyi, berdialog, atau bercerita, atau juga bisa dengan berdongeng. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan jam bandul? Ya, tadi resikonya ya mungkin pembelajaran itu akan membosankan, pembelajaran akan membuat anak-anak jenuh, dan pembelajaran dan tentunya anak-anak akan mudah dan tentunya anak tidak akan bisa berkonsentrasi penuh, mereka akan mudah teralihkan nantinya. Dengan tidak menerapkan teori jam bandul ini, nantinya perkembangan anak tidak akan maksimal. Iya, seperti itu. Jadi nantinya minat anak ini akan sulit untuk tumbuh. Ya, cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.